Satu lagi masih ada satu. Masih ada waktu. Sambil nunggu ya, masih ada waktu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah. Yang kami hormati Ustadz Najiullah, terima kasih kami ucapkan atas luang waktunya, atas memenuhi undangan dari pengurus DKM dalam rangka halal bihalal. Insya Allah nanti beliau akan menyampaikan paparan seputar halal bihalal, di mana yang kami angkat malam hari ini adalah halal bihalal, momen menjadikan insan mulia kembali kepada kesucian diri. Dan mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh beliau kita bisa menarik ilmu yang diperolehnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan adik-adikku yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di tempat yang suci, yaitu di Masjid Al-Mizan. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita, suatu saat kita kembali dikumpulkan di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Kami dari pengurus DKM Masjid Al-Mizan mengucapkan terima kasih juga kepada warga BSD yang telah menginvestasikan waktunya, yang telah mengorbankan hartanya di jalan Allah. Mudah-mudahan semua itu adalah bagian yang akan kita peroleh di kemudian hari. Sebelum beberapa agenda yang kami bacakan sehubungan dengan adanya agenda pada malam hari ini, kami juga mengaturkan terima kasih kepada para jamaah Masjid Al-Mizan, warga BSD yang telah menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam rangka pembebasan lahan ke akses masuk makam BSD yang ada di Ranca Palupuh. Dan alhamdulillah dari bagian pembangunan Masjid Al-Mizan, yaitu Bapak Bangun Wibowo, telah rutin menyampaikan laporannya. Izinkan kami untuk menyampaikan perolehan dana dari wakaf jalan per tanggal 16 Mei 2023, yaitu sejumlah 36.400.000. Sekali lagi, wakaf untuk pembebasan jalan per tanggal 16 Mei 2023 yaitu 36.400.000. Jadi memang kami masih ada kekurangan dari sejumlah 75 juta. Barangkali nanti dari bapak-bapak ada keleluasaan hartanya, ada kelebihan hartanya, kami masih tetap mengharapkan untuk silahkan diinfakkan di jalan Allah. Adapun nanti bisa ditransfer ke atas nama Bapak Wawan Sujawandi, ke atas nama Bapak Iswandi, dan ke atas nama Bapak Bangun Wibowo. Nanti untuk nomor rekeningnya kami share ulang di grup RT masing-masing. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin dan hadirat, mudah-mudahan pada malam hari ini acara kita bisa berlangsung dengan lancar sampai nanti akhir. Izinkan kami menyampaikan susunan acara. Alhamdulillah tadi dalam rangka menyambut dan pembukaan telah disambut oleh grup Marawis dari Madrasah Al-Mizan yang dipimpin oleh Ibu Nafila, dan tadi ada beberapa lagu yang telah disajikan.
Berikutnya adalah sambutan-sambutan. Yang pertama sambutan Ketua DKM, berikutnya sambutan Ketua atau pengurus RW 12, dan nanti ada pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Haji Sopawi. Berikutnya ada tausiah seputar tema halal bihalal halal, dan alhamdulillah narasumber maupun pemateri sudah ada di tengah-tengah kita, yang terhormat Bapak Haji Najiullah, dan nanti terakhir dengan doa dan untuk ramah tamah. Baik hadirin sekalian, mari kita sama-sama buka acara halal bihalal ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh yang terhormat Ustadz Haji Sapawi. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها
وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. Sambutan dari DKM. واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan apa yang telah tadi dibacakan, baik yang membacakan maupun yang mendengarkannya, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, sebelum ada beberapa nanti sambutan dari Ketua DKM dan pengurus RW, kami dari pengurus DKM dipersilakan untuk mencicipi snack ala kadarnya. Mudah-mudahan bisa mendapatkan kebarokahan. Baik, yang pertama kami dengan hormat Bapak Haji Wawan Sujawandi untuk memberikan sambutan karena ada beberapa info yang perlu sama-sama diketahui. Kepadanya kami persilakan. Sana.
nanti diganti, ini diganti meja aja Pak Ustaz. Oh, meja. Iya. Oke, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Request supaya nyata meja aja ya. Iya enaknya sih ini saya Meja ya? duduk aja gini. Siap. Innal hamdalillah Iya. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati Al-Mukarram Bapak Ustaz Haji Najibullah, yang saya hormati sesepuh kita warga Indonesia Bapak Haji Sofani, Bapak Haji Muslim Mustaqim, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Mijan, yang saya hormati Ketua RT 1 sampai RT 5 dan juga Ketua RW 12. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul di Masjid Al-Mijan ini. Tidak lain, ini mudah-mudahan langkah bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Mijan ke tempat ini dijadikan amal ibadah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langkah bapak-bapak pada ini juga untuk mengikuti acara halal bihalal. Atas perintah Sholawat dan salam jadinya mudah-mudahan Allah melimpahkan kepada saudara kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta keluarganya, sahabatnya, dan juga para kerabatnya hingga yaumil akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah Masjid Al-Mijan, kami senama pengurus DKM mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Pertama yaitu kepada panitia acara halal bihalal. Alhamdulillah pada malam hari ini kita Masjid Al-Mijan, pengurus DKM Al-Mijan bisa mengadakan halal bihalal di tahun ini. Dan juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu, donatur yang telah memberikan rezekinya untuk acara ini, mudah-mudahan Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Dan juga kami juga berterima kasih kepada tim Marawis. Alhamdulillah pada acara halal bihalal ini kita bisa bekerja sama dengan tim Marawis dari Madrasah MTA dan Madrasah Al-Mizan. Mudah-mudahan dengan adanya Marawis ini kita bisa lebih, anak-anak kita lebih semangat lagi untuk mengikuti acara-acara seperti ini. Kemudian kami juga menyampaikan pada kesempatan yang baik ini, untuk acara halal bihalal ini awalnya sebetulnya dari, kalau kita ingat dari pembicaraan dulu ya, halal bihalal itu sebetulnya acara di RW per 2 tahun. Misalkan tahun ini ada acara halal bihalal RW yang mengadakan, terus tahun depan RW tidak melaksanakan acara halal bihalal. Jadi dari DKM biasanya per 2 tahun sekali. Tapi ya selama ini akhirnya itu acara tersebut sepertinya tidak berjalan. Jadi kemarin juga saya hasil rapat DKM udah jadi dilaksanakan aja untuk acara halal bihalal di Masjid Al-Mijan. Insya Allah mudah-mudahan walaupun waktunya tidak terlalu
dalam rapat itu kita alhamdulillah bisa melaksanakan halal bihalal pada malam hari ini. Kemudian pada kesempatan yang ini juga kami menyampaikan, kami mohon maaf untuk tanah wakaf kuburan yang akses jalan sampai hari ini yang tadi telah disampaikan Bapak Astori, tadi sampai hari ini terkumpul dana sebesar Rp36.400.000. Jadi masih banyak kekurangannya karena kita beli akses jalan ke kuburan kita itu 75 juta dengan lebar 2,5 meter, dan alhamdulillah. Jadi kalau kita nanti mau berkunjung ke kuburan tidak melewati lagi kuburan Raja Talas, kita bisa langsung sampai ke pemakaman BSD. Mudah-mudahan segera kedepannya jalan itu lebih rapi lagi. Karena sampai sekarang ini kalau kondisi tidak hujan, insya Allah kendaraan bisa masuk sampai ke kuburan kita. Kemudian kami juga menyampaikan untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang keluarganya sudah dimakamkan di sana, kami mohon maaf. Sebetulnya SOP untuk pemakaman di BSD ini sudah dibuat sudah lama sebetulnya. Jadi kami mohon kepada keluarga yang ada keluarganya di sana sudah dimakamkan. Jadi kami hanya membolehkan untuk makam tersebut dikasih nisan saja. Jadi jangan di semen permanen. Jadi kedepannya itu di sebelah makam yang ada itu bisa dipakai untuk orang lain karena sifatnya makam tersebut makam wakaf bersama, wakaf warga. Jadi kami mohon, jadi yang kuburannya di semen di ini kanan kirinya, kami mohon supaya dirapikannya cukup dikasih nisan saja. Mungkin ada sedikit fotonya Pak Yatna, buat saya dilihatkan ke jamaah biar nanti kita planning kita contohnya seperti ini. Jadi kuburan kita ini bapak-bapak ya udah di-share ya, kalau di grup RT, di grup RW juga di grup DKM juga ada di-share seperti ini. Jadi nanti rapi, terus nggak memakan tempat yang lebar ini nanti. Kemudian dengan adanya kuburan yang seperti ini, insya Allah kedepannya insya Allah lebih rapi lagi. Selanjutnya kami juga menginformasikan untuk pemagaran kuburan sampai saat ini juga masih berlangsung. Alhamdulillah kuburan kita walaupun tidak semuanya kepagar, tapi untuk kuburan tahap pertama insya Allah sudah bisa kepagar. Kalau yang tahap kedua itu dibantu dari pemagarannya kuburan Bu Ferry, Bu Haji Ferry yang di Ranca Talas. Jadi itu juga bisa membantu. Alhamdulillah kemarin saya lihat di pemakaman keluarga Bu Haji Ferry juga sudah rapi. Yang tadinya tanah itu tinggi, sekarang alhamdulillah saya lihat itu bagus sekali. Selanjutnya kami juga menyampaikan kemarin rapat itu alhamdulillah kita sudah membentuk panitia kurban, dan untuk panitia kurban ini insya Allah jadi panitia kurban itu tidak memberatkan ke ketuanya dari RT masing-masing, artinya DKM yang menunjuk. DKM sudah memberikan putusan, jadi kemarin itu alhamdulillah ketuanya Pak Ratri Isnad, dan mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar. Cuma yang jadi kendala nanti untuk konsumsi ini, yang jadi konsumsi ini harus kita diskusikan kembali karena jatah tahun ini sebetulnya yang jadi panitia kurban adalah RT 04. Jadi kami mohon nanti masukannya, karena untuk konsumsi itu harus ada yang menghandle. Kayaknya kalau untuk DKM sendiri yang menghandle
sepertinya lumayan berat. Jadi nanti kita diskusikan kembali. Mungkin itu saja yang kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan perbuatan kami yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti diambil itu ya. Apa nih? Baik, terima kasih kepada Ketua DKM Bapak Haji Wawan yang telah memberikan sambutannya, yang pada intinya tadi ada beberapa sebagai rasa terima kasih dari pengurus DKM kepada para jamaah yang telah membantu membelanjakan hartanya berupa konsumsi maupun yang lainnya, dan juga tadi ada beberapa himbauan untuk dana wakaf jalan karena masih banyak diperlukan. Mudah-mudahan masih kami sangat mengharapkan dari jamaah sekalian untuk bisa membantu. Baik, berikutnya sambutan dari pengurus RW, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ansori. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa ala ashabil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Najiullah, yang saya hormati Bapak Wawan Sujawadi, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin kajian bulanan dan halal bihalal. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang masih memberikan karunia nikmatnya, terutama nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul di Masjid Al-Mizan. Saya di sini mewakili Bapak Ketua RW, Bapak Samsudin, yang kebetulan pada malam hari ini kurang sehat. Marilah kita doakan semoga Bapak RW sehat dan boleh kembali sehingga bisa beraktivitas. Di sini saya mewakili pengurus RW di bulan yang baik ini, di bulan Syawal, mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin apabila di bulan-bulan kemarin dalam melayani warga BSD kurang berkenan, terutama pengambilan sampah. Mungkin untuk habis lebaran pengambilan sampah ini kurang lancar. Itu info dari yang tugas yang ngambilnya. Emang kalau habis lebaran itu nanti normalnya sebulan setelah lebaran baru bisa normal. Jadi sekali lagi dari pengurus RW mohon maaf, mohon maklum adanya. Selanjutnya kami juga mengucapkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu warga BSD telah mensupport dan membantu ya program-program RW. Alhamdulillah yang sudah terlaksana, pengaspalan secara bertahap, pembuatan tanggul di RT 4 dan RT 5, serta pembuatan pagar di makam. Semoga program ini bisa berjalan dengan lancar.
Demikian sedikit sambutan dari saya mewakili dari Ketua RI Bekasam yang tidak bisa hadir. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perwakilan dari pengurus RW yang telah memberikan sambutannya tadi dalam paparannya. Salah satu di antaranya adalah mohon doanya untuk Bapak RW kita sekarang ini dalam kondisi sakit. Mudah-mudahan Allah segera menyembuhkannya. Dan juga dari beberapa program yang telah dijalankan, alhamdulillah dengan adanya koordinasi yang baik dengan warga, beberapa program telah terlaksana. Di antaranya adalah untuk pembenahan saluran air yang ada di RT 04 sampai dengan RT 05 karena ini sifatnya bertahap. Juga untuk pengaspalan, alhamdulillah sudah sama-sama kita lihat dan kita saksikan pengaspalan sudah berjalan dengan lancar. Baik, sambil menunggu Ustadz Najiullah yang akan memberikan paparan, tadi ada permintaan supaya mimbarnya bisa diganti dengan meja yang seperti biasa supaya lebih menambahkan keakrabannya, jadi tidak menggunakan mimbar seperti ini. Dimohon untuk panitia bisa menggantikannya. Baik bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, sambil menunggu proses pergantian untuk penceramah, tadi telah disampaikan oleh Ketua DKM, alhamdulillah pada tanggal 13 Mei kami telah membentuk panitia inti yang terdiri dari ketua yaitu Bapak Ratri Ismet dari RT 04, wakil ketua Bapak Yatna dari RT 05, sekretaris Bapak Abdurrahman dari RT 01, dan bendahara Bapak Toto Muryanto dari RT 04. Jadi silahkan nanti menunggu info-info dan kabar baik dari panitia. Sekarang ini masih dalam koordinasi. Mudah-mudahan nanti pelaksanaan Idul Kurban yang diperkirakan jatuh pada tanggal 29 Juni didukung dan disupport oleh warga BSD bisa berjalan dengan lancar, dan mudah-mudahan warga BSD diberikan rezekinya bisa untuk berkurban semaksimal mungkin. Baik, kami persilakan kepada Ustadz Najiullah untuk memberikan tausiahnya, ilmunya kepada kami. Kepada Ustadz. Enggak, ya Pak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil hannanil mannan ad-dayan was-sultan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu wa huwa afdalul insi wal jan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mizan. Qala ta'ala fi kitabihil karim fa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yatadzakkaru ulul albab alladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanqudunal mitsaq walladzina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusala wa yakhshawna
tabadalu wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-hadis iqra baqiyal hadis. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Ila hadratil mukarramin wal muhtarramin wal mu'azzamin, para alimil ulama, para kesepuhan dan kini sepuh, tokoh masyarakat dan para hujjaj, terkhusus Bapak Ketua DKM Masjid Al-Mizan beserta segenap jajaran pengurus DKM Masjid Al-Mizan dan para kesepuhan yang lain, alladzi lam yudkar ismuhum, yang mohon maaf tidak bisa saya sebut satu persatu nama para beliau, namun insyaallah tidak mengurangi rasa takdim dan takrim saya kepadanya, yang mudah-mudahan ditambahkan kemuliaan dan keberkahan kepada beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Aparatur pemerintah, Bapak Ketua RW atau yang mewakili, Bapak-bapak para ketua RT dari RT 01 sampai RT 05 ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adikku sekalian, hadirin hadirat jamaah acara halal bihalal lingkungan komplek BSD yang sangat saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi yang Maha Ghafur. Alhamdulillah, dengan karunia segala nikmatnya terhadap kita sekalian di kesempatan malam hari yang berbahagia dan di tempat yang mulia ini, atas kerjasama dan juga jerih payahnya para panitia pelaksanaan halal bihalal pada malam ini. Alhamdulillah kita kumpul bersama dan bermuajahah pada malam ini, bisa bersilaturahmi, bisa memakmurkan Masjid Al-Mizan, di mana kumpulnya kita di sini mendapat pahala memakmurkan masjid, dapat pahala silaturahmi, dan sekaligus mudah-mudahan kita mendapat pahala thalabul ilmi. Jadi lengkap, 3 in 1 pahalanya ya. Disebut dengan halal bihalal yang mengangkat tema momen halal bihalal menjadikan insan mulia kembali kepada kesucian diri. Yang namanya suci itu sudah menjadi fitrahnya manusia. Oleh karenanya dikatakan hari raya Lebaran itu dengan kalimat Id, ya, Id. Karena masyhur Id min awwada. Id itu dimustaq dari fi'il madinya lafadz awwada. Yang awwada itu artinya kembali. Orang Serang bilang bebalik, kembali lagi. Awwada kulibatil wawu alifan li ajli takhfif fasara ada asluhu awwada. Artinya balik, kembali kepada fitrahnya manusia seperti baru saja dilahirkan dari perut ibunya. Manusia itu tiap manusia yang baru dilahirkan dari perut ibunya itu suci. Satupun anak manusia lahir ke muka bumi ini nggak ada yang bawa dosa. Semuanya suci, bersih. Bak selembar kertas putih tanpa noda. Kita dilahirkan dari perut ibu kita itu tanpa dosa, tanpa salah, ya, tanpa dosa. Ada yang mengatakan ini anak haram, biasanya kan begitu.
Yang haram kelakuan bapak ibunya. Iya. Anak jadah yang jadah kelakuan bapak ibunya. Tetap si anak lahir itu tidak bawa dosa. Apa kaitannya dengan lebaran? Apa kaitannya dengan lebaran? Id itu kalau bicara id al-idu idani lebaran, ada dua macam lebaran. Ada idul dunia, ada idul akhirat. Kalau idul dunia huwa la'ibun walahun. Lebaran dunia itu adalah permainan dan kesia-siaan belaka. Yang namanya idul dunia huwa la'ibun walahun, main-main dan kesia-siaan belaka. Ketika bulan Ramadan, sepanjang Ramadan ini ia tidak mikirin apakah puasanya sah apa enggak, apa tarawihnya diterima apa enggak, yang penting udah tarawih. Apa baca Qur'annya hatam apa enggak, diterima apa enggak, wis sebodoh, yang penting mikirin lebaran gimana caranya supaya lebaran kebeli baju baru. Ini kira-kira tanda-tanda lebaran dunia yang kayak begini. Iya. Tanda-tanda lebaran dunia. Sehingga ada ibu-ibu yang ketika bulan Ramadan itu lagi puasa ngajak suaminya ke pasar rawuh. Itu suaminya Pak sampai pucat pasi, ngikutin istrinya dari belakang, nenteng plastik kantong, muter-muter sepasar rawuh, kabeh kios dimasukin sama si istri, keluar lagi tanpa hasil, nyari baju yang kayak gimana nggak tahu. Sampai deket asar itu suaminya baru negor, "Mah, nyari baju yang model apa sih? Pokoknya yang gimana gitu Pak, nggak bisa dibayangkan, pokoknya nggak bisa digambarkan. Biar lain daripada yang lain." Tapi suami ini udah pucat bekas muter-muter aja, nurutin istri. Ya namanya suami sayang istri. Akhirnya sudah lewat asar, kata suami, "Udah sih Mah, ini kayaknya udah ratusan kios dimasukin. Ada yang harganya pas, bajunya nggak cocok. Ada yang bajunya cocok, harganya kurang pas. Nyari yang kayak gimana, bingung suami. Akhirnya ya udah, biar belanjanya nyaman sambil nunggu beduk maghrib, sambil nunggu waktu puasa. Masuk ke butik belanja yang tempatnya ada AC-nya, ada tempat duduknya, ada tempat istirahat buat si suami duduk. Ternyata lama nego di situ, istri akhirnya balik lagi ke suami. "Gimana Mah? Ada katanya Pak yang saya cari, tapi inden 2 minggu." Inden kayak beli pecek. Inden. Ya udah, kata suaminya, "Kita pulang aja, mudah-mudahan keburu buka di rumah." Nggak usah ke rumah Pak, kita bukanya di itu aja. Iya. Dipecak bebek aja di situ. Iya. Nah, ketika beberapa hari sebelum Ramadan, alhamdulillah datang tuh baju. Pokoknya gak ada yang nyamain dah. Karena kebanggaan seorang perempuan, biasanya kalau bisa keluar dari rumah saat hari raya, silaturahmi, bajunya gak ada yang nyamain, lain dari yang lain. Nah itu dia anggap lebarannya sukses. Perkara Ramadan kemarin ada bekasnya untuk meningkatkan rohaniyahnya atau tidak, wis urusan ke-17. Iya. Barang hari lebaran itu biasa di kampung kan, habis sholat lebaran kan muter-muter tuh salaman. Yang pakai baju baru bajunya dipakai, yang gelangnya banyak pakai kabeh. Maafin ya. Gitu tuh. Iya. Maafin ya. Itu suaminya melupa disalamin itu. Tetangga aja dulu sambil pamer gelang. Iya.
Ini sedikit bicara tanda-tanda itu dunia. Lahibun walahu. Ketika keluar dari rumah, baju dipakai yang baru, perasaan menggadak yang nyamain, di jalan ketemu 3 orang yang bajunya sama. Waduh, kecewa berat. Akhirnya lebaran gagal total. Balik lagi ke rumah, kata suaminya, kemana mah? Pulang dah katanya. Kenapa? Gak jadi silaturahmi, bajunya ada 3 yang nyamain. Sebel deh. Ya. Padahal laisa id liman labisal jadid walakinna id liman ta'atuhu tajdid. Lebaran itu bukan untuk orang-orang yang bajunya baru saja, bukan, tapi lebaran itu untuk orang-orang yang amal ibadah serta ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah makin meningkat. Itu lebaran. Gitu. Kayak begini malah ibun walahu, permainan semata, main-main dan kesia-siaan. Lalu ketika orang-orang pada jalan-jalan, dia di rumah sendirian, dia galau, pasang status, bete DA. Orang-orang mau udah kemana, saya mah di rumah aja meluk guling besti. Yang dipikirin jalan-jalan aja, padahal mau ke Anyer tuh dari Cilegon semenjak Lingkar itu udah macet, yang dari Pandeglang semenjak Baros udah macet, yang dari Cioma semenjak Palima itu udah macet, total. Segitu masih ngerengek aja sama suaminya. Gimana sih Pak, di rumah aja. Ya. Pengen main-main mulu. Nah ini ciri-ciri idud dunia, lebaran dunia. Di BS ini nggak ada. Orangnya mudik kabeh. Wong gerbangnya gak ditutup jadi kunci. Iya, berarti nggak ada yang model begitu, semuanya silaturahmi. Kan orang BSD pada lagi silaturahmi. Kalau silaturahmi mah beda, bukan jalan-jalan duniawi itu mah. Iya kan, lagi mudik. Kan kalau kita bicara perjalanan Pak, terbagi 5. Perjalanan itu secara fikih ada yang hukumnya wajib, ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya mubah, ada yang hukumnya makruh, ada yang hukumnya haram. Kalau jalan-jalan yang hukumnya wajib, manakala kita hendak melaksanakan bepergian untuk ibadah yang hukumnya wajib, maka perjalanannya menjadi wajib. Seperti perjalanan ibadah haji bagi yang belum pernah melaksanakan ibadah haji. Ketika itu haji yang pertama, itu haji yang wajib. Maka perjalanannya dan apa saja yang terkait dengan perjalanan itu, tetek bengeknya, itu semuanya menjadi wajib. Sampai nebus koper. Kirain saya mau berangkat haji itu koper tuh gratis. Orang ngambil 200.000 satu koper. Istri 200.000 kata saya. Untung istrinya masih 1 saya. Coba kalau istrinya 2, untuk istri aja udah 400. Tapi ya wajib kita tebus. Kalau nggak pakai koper gimana? Barang kita ya kan? Koper itu bagian daripada identitas kita. Kalau orang berangkat haji jadi wajib. Apa saja yang terkait dengan itu hukumnya wajib. Bikin paspor, visa lah wajib. Walaupun diobjek sama orang-orang yang lain. Iya, sekarang zamannya objek kan apa be diobjek. Iya, naudzubillah min dzalik. Nah, itu hukumnya wajib. Atau perjalanan ketika kita hendak bayar hutang, itu hukumnya wajib. Mau kemana Pak? Mau ke Bandung. Mau ngapain? Bayar utang. Itu wajib. Perjalanannya jadi wajib dan mengandung pahala. Karena yang namanya wajib itu adalah yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Kita diberi pahala manakala kita melaksanakannya, kita diberi dosa, diberi siksa manakala kita meninggalkannya. Perjalanan kita menuju satu tempat untuk bayar hutang itu hukumnya wajib, walaupun ini jarang. Yang mau berangkat jauh-jauh mau sekedar bayar utang tuh jarang Pak. Orang didatangin aja ngumpet. Iya, bilangnya nggak ada orangnya kan gitu. Ya, ada nggak kayak begitu di BSD? Iya, ngambil kreditan kenceng, barang pas waktu bayar ngilang mulu. Iya, itu ibu sono ngambil MS Glow. Iya, harus sampai 7 bulan selesai. Akhirnya nggak selesai. MS Glow udah nggak tahu kemana, udah habis. Bayarnya belum.
Ada perjalanan tuh yang hukumnya sunnah. Perjalanan yang hukumnya sunnah manakala kita hendak silaturahmi atau ziarah, bersilaturahmi kepada orang yang sudah meninggal, ya, itu juga hukumnya sunnah. Termasuk kemarin warga BSD yang melaksanakan mudik tuh, itu perjalanannya capek-capek ria, macet-macet ria, sampai di jalanan macet berjam-jam, ibu-ibu mau kencing gak bisa keluar, untung bawa plastik kantong warna merah. Kencingnya di plastik eber-eber. Itu jadi ibadah tetap aja karena niatnya silaturahmi. Itu perjalanan sunnah. Ada perjalanan yang hukumnya mubah. Perjalanan yang hukumnya mubah, perjalanan seorang suami atau kepala rumah tangga yang tujuannya mau cari nafkah. Padahal di rumah persediaan nafkahnya untuk keluarganya pada hari itu masih tersedia. Lalu dia tetap berangkat, yang namanya udah kerjaannya kayak begitu, berangkat aja dia kerja, maka perjalanan itu menjadi hukumnya mubah. Kalau sekiranya dia tidak berangkat, di rumah tidak punya apa-apa lagi, maka perjalanan menjadi hukumnya wajib. Ya, gitu. Ada perjalanan yang hukumnya makruh. Perjalanan yang hukumnya makruh itu perjalanan yang hanya untuk senang-senang belaka. Ya, untuk happy-happy ria atau seru-seruan saja. Hukumnya makruh. Gitu. Kenapa hukumnya makruh? Karena ibadahnya orang dalam perjalanan jauh lebih buruk daripada ibadahnya orang yang ada di rumah kualitasnya. Coba kalau bapak ibu di rumah aja, sholat dohor ketemu qobliyah, ketemu dia bisa wiridan, baca dzikir lebih banyak. Coba kalau dalam perjalanan boro-boro sholat aja ketinggalan, udah sampai pantai jalan-jalan, bareng mau sholat asar, pantainya bagus, gedung-gedung penginapan bagus-bagus, musolanya dari triplek. Udah begitu rebutan ngantri, mukenanya gantian, bau tengek. Iya, bapak-bapak mau sholat campur aduk sama perempuan, karena tumpuk akhirnya perempuan di depan, laki-laki di belakang. Lebaran yang perempuan sujud, si bapak subhanallah, baca subhanallah malah lagi ruku sama sujud, dia berdiri juga subhanallah. Jere malaikat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya perjalanan yang sifatnya hanya main-main dan senang-senangan belaka itu hukumnya makruh dalam fikih. Ya Bu, saya bicara fikih aja dulu. Iya. Makanya kalau orang kampung tuh pinter, kalau mau jalan-jalan tuh disiasati sama silaturahmi. Silaturahmi dulu ke rumah ini mampir, ntar pulangnya ke pantai gitu. Jadi ada momen silaturahmi atau ziarah dulu, yuk berkunjung ziarah ke ntar pulangnya ke pantai. Terserah mau pantai mana lah, los naik banana boat los, atau mau ke kolam renang barangkali ke KCC. Iya, ibu-ibu paling seneng itu udah badannya gede naik dari perosotan atas. Anaknya masuk kolam renang tuh ketakutan, waduh mama, gitu. Kata ibunya, lah kamu mau kejitet katanya gitu. Nih liatin mamanya udah gede gitu, naik dari perosotan. Wah, ujar-ujar ngeratan, masuk ke air, gubras, orangnya tenggelam, leggingnya ngambang. Penjaga kolam renang sampai kacamatanya diangkat. Iya, untung bukan orang BSD. Terus ada perjalanan tuh yang hukumnya haram. Perjalanan yang hukumnya haram, ya. Perjalanan yang hukumnya haram itu perjalanan yang mau maksiat. Mau maksiat itu haram. Bapak-bapak janjian di hotel anu contohnya gitu. Udah booking 70 juta malam. Iya. Temennya artis yang nemenin 70 juta datang dari Serang jauh ke Surabaya. Itu perjalanannya haram. Ya. Atau ibu-ibu
Yang sengaja OTW, ya, habis asar, udah beneran dandanan medok, alis aja sampai diukir, ya kalau nggak diukir diceplok. Perkara suami belum datang nggak masalah, yang penting kuncinya udah tak selempetin di bawah kursi katanya gitu. Ibu-ibunya berangkat kongkow, ya kumpulan sama teman-teman arisan, ngomongin orang aja di sana, ngegibah. Perjalanannya jadi haram. Atau perjalanan seorang istri karena kabur dari suami, itu nusyuz namanya, keluar dari rumah tanpa izin suami, namanya nusyuz. Perempuan seperti itu boleh tidak dikasih nafkah oleh suaminya 3 hari 3 malam, baik nafkah lahir atau nafkah batin, karena nusyuz. Namanya apa, Bu? Ingat-ingat apa katanya nusyuz itu? Pergi tanpa izin suami. Tapi suaminya juga jangan pelit-pelit amat. Ya, kalau sekedar mau ke pasar ya udah sih maklumin aja, izinin. Ini mau sekedar ke depan aja beli nasi goreng, harus izin sama saya. Kerennya kayak Fir'aun. Tinggal tuh. Iya, kasihan istrinya di rumah aja. Ya terus kita bicara Id tadi ya. Bicara Id. Itu Idul Dunya tadi, lebaran dunia. Sekarang ada Idul Akhirat. Idul Akhirat itu terkait dengan penghapusan dosa dan tidak dicatatnya dosa-dosa kita, karena takrif daripada Idul Akhirat al-yaumul ladzi la tuktabu fihi sayyi'atuhu fa huwa yauma'id, di mana pada harinya dosa-dosa seseorang itu tidak dicatat oleh malaikat kiramul katibin, yang ada itu dihapuskan malah, maka itu dikatakan hari Idul Akhirat namanya. Kenapa harus ada Idul Akhirat? Karena untuk ngimbangi dengan dihapuskannya dosa kita yang menyangkut tentang hukukillah. Bapak Ibu hadirin-hadirat sekalian, dosa itu terbagi 2. Ada dosa min hukukillah, ada dosa min hukukil ibad. Dosa min hukukillah yang biasa kita kenal dengan dosa hakullah, itu dosa min hukukillah. Dosa kita yang terkait langsung dengan Allah, karena kita sudah berkewajiban sholat tapi tidak sholat di waktunya sholat, maka kita bikin dosa. Dosanya langsung kepada Allah. Kita kewajiban puasa tapi tidak puasa, dosanya langsung kepada Allah. Ya, lalu kita umpama seorang suami, ya, kita melihat foto lawan jenis kita yang bukan istri kita, itu maka kita jinah mata, namanya dosa. Dosanya min hukukillah, kecuali kita menjinahi istri orang, kecuali kita menyelingkuhi suami orang. Kalau laki-laki menyelingkuhi istri orang disebut dengan istilah pedinor. Iya. Kalau perempuan yang selingkuh dengan laki-laki lain atau suami orang disebut kafal. Pengalaman, pelakor. Sampai kemudian naudzubillahi min dzalik melakukan perzinahan, maka dosa yang ia terima ada 2 macam. Ada dosa min hukukillah, ada dosa min hukukil ibad. Dosa min hukukillah karena perbuatan jinahnya suka sama suka. Dosa min hukukil ibad karena dia telah menyakiti hatinya suaminya perempuan yang ia selingkuhi, atau istrinya perempuan yang suaminya diselingkuhi. Ya, kita bahas dosa min hukukillah aja dulu. Dosa min hukukillah itu dosa kita yang keterkaitannya langsung dengan Allah, maka kita taubatnya langsung minta ampun kepada Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin.
Bergegaslah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian, dan bergegaslah kalian menuju surga yang luasnya surga tidak kalah dengan luasnya langit dan bumi. Untuk siapakah itu? Uiddat lil muttaqin, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Langsung kita minta ampun kepada Allah, langsung kita melaksanakan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah yang menghasilkan ampunan darinya dari segala macam dosa-dosa min hukukillah, termasuk ibadah kita sepanjang Ramadan kemarin. Kan dalam hadis kata Rasul, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan ay tasdiqan bisawabih wa ihtisaban ay ikhlasan ala fi'lihi, dengan penuh keyakinan dan ikhlas dalam pelaksanaannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa-dosa min hukukillah tuh Pak. Dosa yang diampuni adalah dosa yang kaitannya langsung dengan Allah. Atau mungkin kita tarawih atau tadarus di malamnya Ramadan kemarin, atau sholat tahajud di malam Ramadan kemarin, atau witir di malam Ramadan kemarin, bahkan sholat sunnah hajat di malam Ramadan kemarin. Kata Rasul, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan malam-malam bulan suci Ramadan dengan ibadah, imanan wa ihtisaban, dengan penuh keyakinan dan ikhlas dalam pelaksanaannya, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, lagi-lagi diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lalu di 10 akhir di bulan suci Ramadan, bapak-bapak pada i'tikaf di masjid, bawa bantal. I'tikaf bawa bantal. Esah tak Ustaz i'tikaf bawa bantal? Esah. Bawa kasur lantai? Boleh. Iya. Kok boleh? Iya, kan yang namanya i'tikaf mendiam di dalam masjid. I'tikaf itu diam sesaat, minimal kira-kira seucapan lafaz subhanallah lamanya. Diniatkan untuk i'tikaf, i'takaftu fi hadzal masjidi sunnatan lillahi taala. Saya berniat i'tikaf di dalam masjid ini sunnah karena Allah taala, walaupun hanya sekedar ucapan lebih daripada subhanallah atau lebih daripada satu makninahan dalam sholat, maka itu sudah termasuk i'tikaf. Itu diem doang, asal ada niatnya. Apalagi lama, bakal sampai subuh i'tikaf, makanya bawa bantal, bawa kasur lantai, bawa selimut, cover bed, bed cover bed apa bed cover namanya, mereknya My Love, warnanya merah jambu, dibawa ke masjid. Di masjid AC-nya ada berapa? Ada 6 umpama. Dingin nggak ketahan, bawa selimut. Lah kata istrinya, mau i'tikaf apa mau tidur? Ya i'tikaf ya tidur boleh. Tidur sambil i'tikaf ya sah. Asal jangan maksiat di dalam masjid. Tidur mah bukan maksiat, itu istirahat. Daripada nggak tidur ngopi ngomongan orang, ya masih mending tidur. I'tikaf tetap dapat. Ya syukur-syukur sampai kita tahajud, sampai kita baca Quran, menghatamkan Quran dalam satu malam itu. Harus hatam 3 juz supaya 10 malam di akhir bulan suci Ramadan hatam 30 juz. Itu hebat sekali. Apa pahalanya? Man i'takafa ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang beriktikaf di bulan suci Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keyakinan dan ikhlas dalam pelaksanaannya, lagi-lagi ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Walhasil nih, amal ibadah kita sepanjang Ramadan kemarin menghasilkan ampunan dari Allah dari dosa-dosa min hukukillah tadi. Dari dosa-dosa min hukukillah Pak. Andai pun ada kesalahan dan kehilafan dalam kita melaksanakan ibadah sepanjang Ramadan tadi, maka disempurnakanlah dengan zakat fitrah. Karena sedekahul fitri fi Ramadhan kasajdatai sahwi fi shalat. Sedekah fitri di dalam bulan suci Ramadan itu status dan juga kegunaan atau fungsinya sama seperti 2 sujud sahwi di dalam sholat. Kata Sayyidina Abu Bakar, as-sholat tamamuha bisajdatai sahwi, as-saum tamamuhu bisadaqatil fitri, wal hajj tamamuhu bil fidyati imma bil amdad wa imma bil dabhi wa imma bis saum waddin tamamuhu bil jihad. Itu kata Sayyidina Abu Bakar.
Sayyidina Abu Bakar berkata bahwa sholat itu sempurnanya dengan melaksanakan sujud sahwi jika kita mengalami kehilafan dan kesalahan dalam sholat, seperti lupa melaksanakan salah satu abadnya sholat, ataupun kita mengalami keraguan di dalam rakaat apa 3 apa 2 apa 3 apa 4. Kemudian apabila kita meletakkan rukun sholat bangsa qauliyah bukan pada tempatnya, atau kita di dalam sholat itu menambahkan rukun sholat bangsa fi'liyah secara tidak sengaja, maka itu nanti harus bayar sujud sahwi. Lalu sempurnanya puasa dengan sedekah fitrah, sempurnanya haji dengan fidyah, imma bil amdad anak kalanya dengan mud. Apabila kita pada saat ihram haji itu kita merontokkan satu helai rambut secara sengaja, maka bayar 1 mud beras. Kalau 2 helai rambut bayar 2 mud beras. Kalau 3 helai rambut dengan sengaja, maka harus menyembelih hewan, yakni dam, menyembelih kambing. Tidak mampu menyembelih kambing, harus melaksanakan puasa salah satin fil haji wa sab'atin idza raja'tum, 3 hari dalam pelaksanaan haji, 7 hari setelah pulang di rumah. Itu kesempurnaannya. Dan agama yang kita pegang ini, agama yang kita peluk ini sempurnanya dengan jihad. Jihad ada 2, ada jihad sugro, ada jihad kubro. Sugro berperang melawan orang-orang kafir harbi yang memusuhi umat Islam dan mengganggu kenyamanan dan mengganggu kedaulatan muslim. Jihad kubro, jihad memerangi hawa nafsu supaya kita itu agamanya sempurna, maka kita harus terus-menerus berperang melawan hawa nafsu kita, karena inna nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya nafsu itu mengajak kita pada keburukan. Kembali lagi, kita yakin bahwa puasa Ramadan kita, kemudian iqamul lailnya kita di bulan Ramadan kemarin, tarawih kita, walaupun tarawihnya itu ada yang balapan, imam baru walad, amin, si makmumnya udah duluan. Imamnya baru walad, makmumnya amin. Itu kalau di sono begitu. Yang paling cepat imamnya itu yang paling jadi favorit. Macam-macam. Niatnya memang mau ibadah. Kemudian i'tikaf kita di sepanjang Ramadan itu menghasilkan ampunan, disempurnakan pula dengan zakat fitrah. Walhasil sepanjang Ramadan kemarin dosa kita min hukukillah terhapuskan. Yakin saja begitu dah. Namanya husnudzon kepada Allah, karena kata Allah, ana inda dzanni abdi, sesungguhnya aku berada pada prasangka hambaku. Kita berprasangka baik kepada Allah, maka Allah berikan kebaikan kepada kita. Kita harus berprasangka baik bahwa ibadah kita sepanjang Ramadan kemarin telah berhasil menghapus dosa-dosa min hukukillah. Tinggal dosa min hukukil ibad, Bapak Ibu. Min hukukil udah selesai, tinggal min hukukil ibad, dosa terhadap sesama. Nah ini, Allah tidak akan mengampuni dosa terhadap sesama ini. Makanya yang diampuni hanya dosa-dosa min hukukil sepanjang Ramadan. Dosa kita terhadap sesama belum diampuni. Karena ini termasuk pada dzulmun la yatrukuhullahu ta'ala, kedoliman yang tidak ditinggal oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak diampuni, tidak dihapuskan, tidak dimaafkan, sampai orang yang bersangkutan saling memaafkan. Maka disediakanlah id yang asluhu awada, yang berartikan kembali. Puasa kita menghasilkan ampunan dari dosa min hukukillah. Ketemu 1 Syawal, maka dosa kita terhadap sesama diberi kesempatan untuk saling memaafkan dan untuk menghapuskan satu dengan lain. Makanya kalau di Serang biasanya kalau lebaran itu bikin kupat, Pak. Bikin kupat. Di BS3 sama begitu. Kok nggak ada yang ngirim ke rumah saya? Oh, udah punya ya? Punya G1, Bu. Apa kupat? Filsafat dari kupat itu laku papat. Kupat itu lebar, lebur, luber, labur. Lebar saling membebaskan, lebur menyatu dalam silaturahmi, luber hati kita penuh, hilangkan suudzon, hilangkan dengki, hilangkan kebencian, labur menggantikan amal buruk dengan amal baik. Apa katanya? Kupat itu singkatannya apa? Laku papat. 1 orang kelingan, 2
Mata nangis ngantuk. 3, seneke abis. Jadi kupat itu laku papat, lebar berarti lebar itu membebaskan, melebar, membebaskan. Lebur menyatu dalam silaturahmi seperti ini, halal bihalal. Walaupun nggak ada dalam hadis, nggak ada dalam Quran, cari referensi dari Quran, dalilnya apa halal bihalal sampai botak sariawan nggak bakal ketemu. Iya. Kemudian apa lebar, lebur, luber. Luber itu hati kita harus penuh. Hati kita jangan ada ruang kosong yang ditempati oleh setan yang membisikkan kedengkian, kebencian, yang membisikkan suudzon dan lain sebagainya. Harus penuh, harus berbaik sangka, harus selalu menanamkan kecintaan terhadap sesama, itu namanya luber. Labur itu kalau ibarat cat udah kotor diganti sama cat baru, namanya orang Serang manggilnya lagi ngelabur tembok biar warnanya cerah, karena sudah kusam catnya, diganti sama cat baru ya, pakai warna yang lagi ngetren, warna sage. Iya tabo. Kenapa Bu pada ketawa? Oh iya, namanya Ustadz Basak ini harus serba tahu Bu. Iya, jangan hanya tahu kitab, jangan hanya tahu Quran, jangan hanya tahu hadis, segala bentuk apapun harus tahu. Maka Ustadz sekarang harus punya Facebook, harus punya IG, harus punya Twitter, ya, TikTok, arahnya Ustadz TikTok. Ini terus Pak? Oh masih ada waktu ya? Ibu terus? Sakit. Sampai apa ngomong saya tadi tuh? Jadi labur. Makanya orang Serang tuh kalau lebaran bikin kupat. Kupat itu ada filsafat yang terkandung di dalamnya, artinya laku lebar, lebur, luber, labur. Dengan kita melaksanakan lebar, lebur, luber, labur yang disimbolkan dengan membelah kupat, itu berarti kita sedang berusaha menghapuskan dosa terhadap sesama. Dosa yang kaitannya min hablin nas, dosa yang disebut dosa hak Adam atau dosa min hukukil ibad. Dosa yang paling besar antara sesama itu pertama antara suami dan istri. Ini dosa paling gede. Walaupun hidup bersama, makan bersama, jalan mau kondangan gandengan, tidur bareng, ternyata di balik itu satu dengan yang lain bikin dosa gede-gede. Si istri ketika suami berangkat kerja dengan dalih ngambilin cucian dilowoki kabeh kantong. Ada ketemu yang merah-merah. Alhamdulillah. Pas ini katanya, dia bilang pas ini. Itu punya dosa sama siapa? Punya dosa sama suami. Belum lagi kalau beli sayur ngobrol yang diomongin suami. Emang bapaknya mau dikasih tempe? Ih, suami saya mau aja. Yang penting masakan saya katanya. Ih, suami saya mau boro-boro katanya. Iya, udah ngomongin suami. Pengennya suami saya ikan cumi jangan dibuang item-itemnya katanya gitu. Setelah ngomongin suami, iya. Udah begitu bikin suami jadi kesel kadang-kala ketika suami di rumah bukan nyenengin suami, tapi malah mamut-mamut, nyapu diketrok-ketrokakan ke kursi. Ada suami makan nyapu. Ada suami nonton TV, karpetnya ditarik katanya digulung dulu. Kan bikin kesel suami.
Padahal istri soleha itu kata Rasul, idza nadorta ilaiha saratka wa idza amartaha ata'atka. Istri soleha itu apabila dipandang oleh suami, ia sanggup membahagiakan hati suami. Apabila suami memerintahkan, ia sanggup melaksanakan apa yang jadi perintah dan aturan suami. Itu istri soleha yang disebut kata Rasul, ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atus soleha. Makanya Bu, saya pesan ketika suami ada di rumah, pakai baju yang paling disenangi sama suami. Mungkin tak perlu baru Pak ya. Bahkan suami itu senang yang istri itu kadang-kala pakai daster yang udah sobek-sobek itu. Iya. Asal kelihatannya seksi. Jangan ketika suami di rumah apalagi nemenin tidur pakai legging, pakai kaos kaki, pakai training, pakai jaket training, iya, lalu tidurnya ngeringkel aja ngeringkel. Akhirnya suami masuk bingung, saya mulai dari mana? Rapet amat katanya. Kan bingung suami. Woi, jejitok kosong, jejitok. Kata suami, dari tengkuk nih saya mulai. Nggak taunya tengkuk wis diolesin autan. Lebaran dicium sama suami, lah suami masuk UGD. Untung rumah sakitnya dekat rumah sakit Fatimah. Ya Allah. Bu, kalau ibu kayak begitu mulu, jangan salahkan kalau suami berpindah ke lain hati. Ya Bu, ya. Cocok tuh Pak. Kalau ngeselin kayak begitu, ngeselin. Ada kalanya suami itu permintaannya aneh, tapi turutin aja. Mah, kalau mama kayaknya pakai kaos singlet, pakai celana kodok itu kayaknya bagus banget tuh katanya. Papa ngeliat dari mana? Enggak, kemarin papa ke Karawaci beli HP sama temen yang layanin anak Cina kayak begitu. Kayaknya kalau mama kayak begitu bagus deh, Ma. Malu dong, Pak. Ntar nungguin anak tidur. Nanti kalau anak belum tidur, anak nanti ngangak. Anak udah pada tidur, pakai baju sesuai permintaan pakai singlet. Mah, Pak, singletnya nggak ada. Itu aja apa namanya? Tank top. Iya. Kalau nggak ada kaos dari calon dewan nggak jadi tuh. Sobek aja. Pakai celana pokek punya anaknya. Begitu, Pak. Buat papa yang ngelihat pingsan. Kenapa ya gitu? Kenapa Pak? Kayak kodok belentung gitu. Nggak ada benernya. Iya. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu, dosa yang paling besar itu antara suami dan istri. Suami juga begitu, ya. Kalau jalan sama anak, nih, saya kemana-mana selalu didampingi anak saya. Kalau saya berangkat kemana-mana didampingi sama anak saya, istri saya aman. Jadi yang jadi bodyguard anak saya, iya, takut nyeleweng, ada CCTV-nya, gitu. Tapi kadangkala juga kalau saya kesel sama istri, itu saya dengan mudahnya ngomong ke anak, iya, bapak sebel sama mama kamu tuh dari dulu kayak begitu aja nggak berubah-berubah. Dosa apa gitu? Dosa suami kepada istri. Ketika anak dengan mamahnya, boleh jadi mamahnya juga ngomongin suami, bapak kamu tuh dari dulu kayak begitu tuh, semenjak kamu belum ada juga kayak begitu. Kenapa sih mah? Wong tidurnya ngorok ngedrok kayak begitu. Sebel saya, sebel sih anaknya begitu. Nih suami istri ini paling gede dosanya. Maka karena itu sebelum bapak ibu saling maaf-maafan dengan orang lain, maka bagi yang masih punya istri, bagi yang masih punya suami, duluan yang dimintai maaf, duluan yang memberi maaf kepada pasangannya masing-masing. Suami kasih maaf sama istri, istri pun membukakan pintu maaf kepada suami. Terlepas apakah dia minta maaf atau tidak, yang penting kita sudah membukakan pintu maaf. Karena perintah Rasulullah, ta'fu amma dhalamaka, maafkan orang-orang yang telah menganiayamu. Tidak ada perintah untuk minta maaf, tapi kita diperintahkan memberi maaf. Lah syukur-syukur minta maaf. Etikanya
istri yang duluan minta maaf, walaupun tidak mesti suami yang benar. Ada kalanya suami juga salah. Tidak selalu istri yang salah, tapi etikanya istri dulu yang minta maaf sama suami, Bu. Halo. Pura-pura nggak denger. Kenapa begitu Pak Ustadz? Sebab kalau istri bikin dosa, suami ikut dapat dosanya. Tapi kalau suami bikin dosa, istri nggak ikut dapat dosanya, nggak dapat apa-apa. Jadi biarin Bu, suami mau pacaran lagi. Kan dosa Pak Ustadz untuk dia, dosanya bukan untuk ibu. Ibu tambah pahalanya asal sabar. Ya Allah, sampai meletek mic. Artinya istri itu ada dalam tanggung jawabnya suami. Ketika istri bikin dosa, maka suami ikut bertambah dosa. Oleh karena itu minta maaf kepada suami. Gak perlu nunggu lebaran tiap hari bisa minta maaf. Iya, minta maaf. Atau kalau belum sempat nih pulang halal bihalal. Sampai rumah, ibu duluan pulang. Kita sampai rumah langsung cium suami. Atasnya bawahnya dicium. Awas melintirnya kebalik ya Bu. Kejetit tangan suami itu. Kesini melintir, jangan kesana. Kesini. Kenapa kaum perempuan itu kalau Jumat tidak diwajibkan sholat Jumat? Statusnya perempuan sholat Jumat itu sah, tidak wajib, tapi tidak mengesahkan. Sah, tidak wajib, dan tidak mengesahkan. Itu status perempuan. Kalau mau sholat Jumat sah, tapi tidak ada kewajiban dan tidak mengesahkan. Kalau jumlah pria di lingkungan itu kurang dari 40 orang, lalu digenapkan dengan 1 orang perempuan, itu tidak mengesahkan dalam fikih. Tapi boleh sholat Jumat, tapi tidak ada anjuran, tidak ada perintah untuk sholat Jumat. Karena kalau istri pada sholat Jumat yang nyiapin makan buat makan siang habis sholat Jumat itu siapa? Nggak ada. Makanya istri tidak diperintahkan sholat Jumat, tapi bikin masakan yang spesial, yang lain dari kemarin. Kalau kemarin pakai tempe, Jumat pakai tahu, naik dikit. Orang jajannya juga naiknya dikit. Karenanya saya kalau khutbah itu nggak berani lama-lama. Kalau saya khutbah di sini ngeliat bapak-bapak udah pada celana gitu, wetenge ngelih cetek. Maka saya udah langsung astagfirullahaladzim li wali walidayya, ya wali walidikum wali masaini wasallam astagfirullah innahu wal ghafurur rahim. Selesai. Iya, karena saya udah tahu gelagatnya, mukanya bapak-bapak udah lapar itu udah nggak bisa disembunyikan. Kayak macan. Kayak macan lapar. Ya, jadi suami istri dulu ya yang minta maaf ya. Minta maaf, diraih tangannya sesekali sholat berjamaah dengan suami. Bukankah dulu pernah meminta, ya wahai suamiku, aku rela menjadi makmummu dan aku ingin engkau menjadi imamku. Kayak dalam film Ketiak Cinta Bertasbih. Ya. Tapi nyatanya ketika udah suami istri mah gak pernah. Suaminya gak pernah ngimamin. Sesekali minta diimamin sama suami. Cuma sayang suaminya hafalnya kuliah maning kulhu maning. Kuliah lagi nggak apa-apa ya, kuliah lagi kulhu lagi. Cuma anak-anak segini pinter sekarang. Mah kuliah. Kata si anak, ngeledek aja mamanya. Mah kuliah, nggak apa-apa. Entar selesai sholat itu dicium tangan suami. Iya, selesai sholat Jumat cium tangan suami. Cipika-cipiki, minta ridho kepada suami. Pahalanya istri tadi seperti perang fisabilillah, jihad fisabilillah, kembali suci, kembali bersih. Sebagaimana temanya tadi, momen halal bihalal ini mudah-mudahan menjadikan kita insan yang suci, insan yang mulia, kembali kepada kesucian diri, suci dari segala macam dosa, min hukukillah atau min hukukil ibad. Lalu yang kedua, dosa itu yang seringkali terjadi antara anak dan orang tua. Antara anak dan orang tua. Ini mumpung kita masih punya orang tua, etikanya anak dulu yang minta maaf, walaupun tidak mesti orang tua itu selalu benar.
ada kalanya orang tua juga salah karena sama-sama manusia. Dan tidak selalu anak yang salah, tapi anggap saja kita yang salah sebagai anak kalau berhadapan dengan orang tua. Sesalah apapun orang tua itu seringkali karena ingin anaknya itu tidak kenapa-kenapa. Ya, orang tua rela bikin dosa asal anaknya makan. Orang tua rela di alam kuburnya digebugin sama malaikat mungkar nakir, ngebelain anaknya supaya berpendidikan tinggi. Terpaksa dia ngerampok, terpaksa dia nyopet, terpaksa dia nyolong dan lain sebagainya. Itu ternyata orang tua bikin dosa demi kebahagiaan anak. Walaupun orang tua bikin salah, ternyata itu untuk kemaslahatan anak-anaknya. Jadi kita simpulkan, sesalah-salahnya orang tua itu sebenar-benarnya anak. Sesalah-salahnya orang tua itu sebenar-benarnya anak. Artinya kebenaran anak tidak akan mungkin menyamai kebenarannya orang tua. Kebaikan anak tidak akan mungkin menyamai kebaikan orang tua. Jadi etikanya kita sebagai anak yang minta maaf kepada orang tua. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Menyembahlah kalian hanya kepada Allah, jangan sekali-kali menyekutukannya dengan sesuatu apapun, dan terhadap kedua orang tua harus berbuat baik. Yang masih hidup, yuk kita dekati, kita kirimi, ya. Setiap bulan kita kirimi, nggak usah gede-gede. Anak 1 ngasih 1 juta aja, anak 10 udah dapat 10 juta. Itu biasanya si ibunya nangis ketika mendapat kiriman dari anak itu. Nangis ngegingging, kata suaminya, "Nek, kenapa nangis, Nek?" "Enggak, Kek, tahu kayak begini mas saya nambah lagi, pengen hamil lagi." Anaknya cuma 10 juta. Coba kalau anaknya 15, kayaknya dapat 15 juta ini. Ya, jadi kita sebagai anak harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Kita minta maaf kepada kedua orang tua. Sepinter apapun kita, ya, sehebat apapun kita, kalau kita punya dosa kepada kedua orang tua dan orang tua tidak pernah memaafkan kita, maka jangan pernah mendambakan kebahagiaan hidup di dunia, apalagi di akhirat. Orang yang punya dosa kepada kedua orang tuanya, hidupnya tidak akan meningkat segitu-gitu aja. Derajatnya tidak akan pernah ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebanyakan orang yang durhaka kepada kedua orang tua wafat dalam keadaan su'ul khotimah, wafat dalam keadaan tidak bawa iman. Na'udzubillahi min dzalik. Satu lagi yang terakhir, ya, dosa terhadap tetangga. Suami udah, orang tua udah, sekarang tinggal dengan tetangga. Ini semuanya bertetangga ini. Karena tetangga kita itu 40 rumah dari kanan, 40 rumah dari ke kiri, 40 rumah ke depan kita, 40 rumah ke belakang kita. Kalau ada 40 rumah ke atas kita, 40 rumah ke bawah kita, wabih tetangga kita. Kata Rasul, manis takhaffa bil jiran khasiral manafi'. Barang siapa yang menyia-nyiakan tetangganya, maka dia akan rugi di dalam hal bertetangga. Tetangga itu terbagi menjadi 3 bagian. Ada tetangga yang punya 1 hak, ada tetangga yang punya 2 hak, ada tetangga yang punya 3 hak. Tetangga yang punya 1 hak adalah tetangga kita yang kebetulan non muslim, tidak seagama dengan kita, tapi rumahnya ada dalam lingkup 40 kali 4 tadi, maka dia punya hak dari kita untuk kita berbuat baik terhadapnya, untuk kita berbuat baik terhadap tetangga kita yang sebetulnya bukan seagama dengan kita. Kita akui keberadaannya sebagai tetangga kita, dia saudara kita di sini. Kita hargai, ya, kita akui keberadaannya. Itu tetangga yang punya 1 hak, tetangga kita yang tidak seagama dengan kita. Karena kata Rasul, "Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'addi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, maka jangan sekali-kali sakiti tetangganya, walaupun itu non muslim. Kemudian yang kedua, ada tetangga yang punya 2 hak. Tetangga yang punya 2 hak itu tetangga yang satu agama dengan kita. Ya seperti ini. Ya, tetangga kita ada dalam lingkup 40 kali 4 tadi, dan satu agama dengan kita sesama muslim, maka punya 2 hak. 1 hak bertetangga, kita tidak boleh menyakitinya, tidak boleh menyinggung perasaannya, harus menghargainya dan juga menghormatinya.
Yang kedua, hakul muslim alal muslim. Hakul muslim alal muslim khamsatun. Hak muslim terhadap muslim yang lain ada 5. 1, raddus salam, menjawab salamnya. Yang kedua, wa'iyadul marid, menjenguk tatkala dia sakit. Kemudian yang ketiga, wa itba'ud janaiz, mengiring jenazahnya jika dia meninggal ke kuburan dekat Rancatalas yang lagi dibangun jalannya. Iya, Pak. Nah, maka segera tuh, jangan lupa yang punya uang, investkan sebesar-besarnya di situ. Saya doakan mudah-mudahan pada dapat rezeki kabeh yang gede. Satu orang dapat 1 miliar, disodakahkan untuk pembangunan jalan menuju pekuburan, satu orang 100 juta. Iya, amin. Amin ini barang konsodakoh kendor. Iya. Kemudian wa ijabatud da'awat, mengijabah undangan, itu hakul muslim alal muslim. Ketika kita diundang oleh sesama muslim, tidak ada halangan suatu apapun, tidak ada halangan yang begitu sangat, maka wajib kita memenuhi undangan itu. Dan yang terakhir, wa tasmitul atis, mendoakan orang yang bersin. Kalau yang bersin mengucapkan lafaz alhamdulillah, kita wajib menjawabnya dengan lafaz yarhamukallah. Itu tetangga yang punya 2 hak. Lalu kemudian yang ketiga, ada tetangga yang punya 3 hak. Tetangga yang punya 3 hak adalah tetangga kita yang satu agama dengan kita, dan kebetulan ada ikatan nasab dengan kita, ada ikatan kekerabatan dengan kita, keponakan kita, uak kita, bibi kita. Kalau di kampung satu blok itu biasanya sekeluarga. Itu tetangga yang punya 3 hak. Hak bertetangga, hakul muslim alal muslim, dan hak kerabat. Hak kerabat itu artinya ketika dia mendapat sesuatu musibah, mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, sebelum orang lain yang memberi bantuan, kita dulu yang harus memberikan bantuan dan perhatian kepadanya, karena kita adalah kerabatnya, karena kita adalah keluarganya. Bapak Ibu hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, oleh karena itu pada momen halal bihalal pada kesempatan ini, mari kita kembali kepada kesucian diri, suci dari dosa min hukukillah dan suci dari dosa min hukukil ibad. Saya selaku pribadi, walaupun lebaran ini sudah berlalu hampir 1 bulan, mudah-mudahan tidak dikatakan terlambat jika mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz masih tetap di tempat karena masih ada satu amanah. Mohon memimpin doa supaya lebih barokah, dan nanti setelah doa kita bersalaman, bapak-bapak dengan bapak-bapak, ibu-ibu dengan ibu-ibu dipersilakan. Maka Ustadz untuk mendoa. Iya. Haji doa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sahabatina sahabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin. 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 Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ya Allah 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamati innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana la tad'a fi masjidina hadza dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa shafaitah wa la 'adwan illa kafaitah wa la ghaiban illa raddattah wa la 'asiyan illa 'assamtah wa la fasidan illa aslahtah wa la mayitan illa rahimtah wa la 'aiban illa satartah wa la 'asiran illa yassartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka fiha ridwan wa lana fiha salahun illa a'tana ala qada'iha fi yasrimika wa afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wa sallim hadhil jamaah min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah. Allahumma sallimna wa sallim hadhil jamaah min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah. Allahumma sallimna wa sallim hadhil jamaah min kulli bala'id dunya wa adabil akhirah. Warzuqna rizqan halalan tayyiban wasi'an mubarakan wa faqihna fid din wa 'allimna al-hikmata wa ta'wilal Qur'anil 'azim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina
syekhina wa li ustadina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin amin. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah sempat hadir dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Kita tutup dengan lafaz hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala 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 Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada pengurus DKM dimohon untuk membantu membereskan tempat yang sudah kita pergunakan dan dimohon untuk tidak segera pulang. Alihi washabihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi 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 wasallam.
أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور